Kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda pemirsa. Pemerintah menghapus pajak penghasilan bagi pekerja bergaji di bawah 10 juta rupiah. Kebijakan ini tak hanya menyasar sektor padat karya, tapi juga pekerja hotel, restoran, dan kafe yang ikut tertekan akibat pelemahan daya beli masyarakat. Meski kondisi ekonomi nasional tengah lesu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa terkerek 5,2% pada akhir tahun melalui berbagai paket stimulus ekonomi yang menelan anggaran hingga 16,23 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis demi menjaga daya beli masyarakat tak bergeliat di tengah kondisi ekonomi nasional yang lesu. Pemerintah memutuskan melanjutkan pemberian insentif pajak penghasilan atau PPPH pasal 21 ditanggung pemerintah hingga tahun 2026 bagi pekerja bergaji di bawah 10 juta rupiah. Tak hanya berlaku untuk pekerja sektor padat karya, penghapusan pajak penghasilan tersebut juga diberikan kepada pekerja sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan kafe. Mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 1 ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552.000 pekerja dan ini diberikan 100% PPh untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan. Nah, anggarannya sebesar 120 miliar. Ini satu terobosan yang baru dan cukup berani juga, tetapi dampaknya luar biasa bagi kami, bagi para pekerja buruh. Kenapa saya katakan dampaknya luar biasa? Dengan adanya tidak kena pajak yang 10% ini, maka ada kurang lebih 40.000 sampai 600.000 tiap bulan si pekerja buruh itu bisa saving. Nah, ini memang kalau bagi para pejabat itu kan kecil banget, tapi bagi pekerja buruh ini luar biasa, sangat berpengaruh untuk mereka memberikan atau mengalokasikan, menambah untuk bayar ongkos sekolah anaknya, kemudian juga membeli barang-barang kebutuhan pokok yang lain gitu ya. Artinya ini sangat-sangat berdampak luar biasa kepada kawan-kawan pekerja buruh untuk meningkatkan daya beli. Penghapusan pajak penghasilan bagi pekerja bergaji di bawah 10 juta rupiah merupakan bagian dari 17 program paket stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Stimulus lainnya yang diberikan diantaranya adalah diskon 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pengemudi ojek online, supir, kurir, dan logistik, serta pemberian bantuan pangan berupa 10 kg beras selama 2 bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Melalui program-program tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional terkerek 5,2% pada akhir tahun 2025. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengaku optimistis penggunaan anggaran hingga 16,23 triliun rupiah untuk paket stimulus ekonomi ini dapat menggerakkan perekonomian tanpa memperlebar defisit APBN. Yang paling besar tadi kan yang 2 kali 10 kg itu sekitar 7 triliun. Sudah ada uangnya kami sediakan, bukan berarti defisit melebar, tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun tuh penyerapannya berapa sih anggaran kita. Tahun lalu kan ada sisa juga, saya bisa hitung sisanya berapa. Jadi daripada sisa, tinggal 3 bulan lagi mungkin nggak kepake, saya pakai ke sana. Jadi ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak bagi perekonomian tanpa merubah defisit terlalu signifikan. Nanti kalau ekonominya tumbuh lebih bagus kan,
Kalau kita asumsikan rasio tax ratio-nya konstan, kalau PDB-nya tumbuh lebih cepat kan tax-nya lebih cepat juga. Jadi mungkin dampaknya ke defisit cenderung netral to positif. Tak bisa dipungkiri, pemberian insentif berupa penghapusan pajak penghasilan membawa angin segar di tengah meningkatnya biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerja sektor padat karya bergaji di bawah 10 juta rupiah sudah tidak dipotong pajak sejak 4 Februari 2025 lalu. Sementara pekerja sektor pariwisata bergaji di bawah 10 juta rupiah bebas potongan pajak mulai kuartal 4 tahun 2025. Total penerima manfaat ini diperkirakan bahkan mencapai 2,2 juta pekerja. Namun, benarkah kebijakan ini sudah tepat sasaran? Ya mestinya jangan berhenti di gaji kurang dari 10 juta. Ya, supaya lebih tepat sasaran, setidaknya harus diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, misalnya ya pendapatan versus biaya hidup minimum gitu ya. Jadi kalau misalnya mau pembebasan pajak berbasis rasio gaji terhadap kebutuhan hidup regional, ini juga penting. Kemudian sektor dan status pekerja, misalnya apakah dia formal, level bawah menengah, misalnya buruh pabrik, retail, ya administrasi, ya operator misalnya. Perlu juga diperluas ke misalnya sektor semi formal dan berbasis kontrak, misalnya ojol gitu ya. Pekerja platform, buruh harian, itu juga penting. Yang ketiga adalah lapisan keluarga dan tanggungan. Ya, jumlah tanggungan keluarga berapa nih, gitu ya. Pekerja dengan gaji 9 juta yaitu atau 10 juta itu tetap menanggung 3 sampai 4 orang, tentu lebih berat dibanding pekerja yang lajang bergaji yang sama, kan begitu ya. Jadi skema pembebasan ini mestinya dikaitkan juga dengan penghasilan tidak kena pajaknya yang diperluas sesuai dengan jumlah tanggungan. Meski menyambut positif, Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi memiliki catatan tersendiri mengenai kebijakan penghapusan pajak pendapatan ini. Saya sih berharap dengan keputusan ini maka yang pertama pemerintah ya tadi ya, karena ini upah ini kan sudah dipotong langsung gitu ya oleh si perusahaan, artinya kontrolnya, pengawasannya lebih gampang. Namun ada juga beberapa perusahaan-perusahaan yang tidak payroll atau melalui perbankan alias tunai misalnya gitu. Nah, ini juga yang harus pemerintah melibatkan stakeholder yang lain. Misalnya pelibatan kepada kawan-kawan di kerja dan pengawasan di dinas-dinas tenaga kerja. Ini juga harus dimaksimalkan supaya tidak terjadi kecolongan dalam hal pelaksanaan pemotongan pajak di bawah upah yang tidak kena pajak di bawah 10 juta. Kebijakan penghapusan pajak penghasilan bagi pekerja bergaji di bawah 10 juta rupiah patut diapresiasi karena memberi ruang bagi buruh untuk menikmati penghasilan mereka secara utuh. Meski baru berlaku di sektor padat karya dan pariwisata, namun sejatinya langkah ini tetap menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kelompok ekonomi yang paling rentan.